Superman, Batman, Iron Man, Wonder Woman, dan sebagainya. Mereka semua adalah tokoh superhero populer yang ada dalam kisah fiksi komik dan diangkat dalam beberapa film. Karakter para superhero tersebut digambarkan serta diperankan dengan menggunakan kostum khusus yang menjadikannya sebagai identitas mereka. Seperti kita tahu bahwa keberadaan superhero berfungsi sebagai sosok yang memberantas kasus kejahatan. Namun, apakah pemirsa sudah tahu bahwa dalam kehidupan nyata, di beberapa belahan dunia ini terdapat beberapa orang yang menempatkan dirinya sebagai seorang superhero? Seperti yang baru-baru ini saja terjadi, sosok Robert Downey Jr., pelakon superhero Iron Man, yang tampil sebagai pahlawan bagi bocah berusia 7 tahun Alex. Alex yang terlahir tidak sempurna mendapatkan hadiah spesial dari Downey, yaitu tangan buatan berbentuk lengan Iron Man yang memang dirinya kagumi. Meski tersipu malu, Alex terlihat sangat bahagia dengan hadiah dan tentunya bertemu langsung dengan sang idola. Itulah salah satu cara yang dilakukan salah satu superhero yang memberikan kontribusi nyatanya di dunia nyata. Begitupun dengan beberapa orang ini yang menggunakan kostum layaknya superhero yang dilukiskan dalam kisah fiksi yang beraksi di dunia nyata layaknya para jagoannya. Yang pertama adalah Phoenix Jones. Sama halnya seperti Superman dan superhero lain, Phoenix juga memiliki misi untuk membasmi kejahatan. Ia beraksi membasmi kejahatan di sekitar wilayah Seattle dan Linwood yang terdapat di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Pada saat beraksi, Phoenix menyiapkan kostum khusus yang pas di badan seperti layaknya kostum superhero dalam film. Kostum Phoenix berwarna hitam gelap dengan ornamen di dada dan lengan berwarna emas serta topeng dengan motif yang sama. Phoenix juga melengkapi dirinya dengan beberapa senjata seperti penyemprot gas air mata serta pentungan. Pria yang memiliki nama asli Benjamin John Francis Fodor ini ternyata tidak beraksi sendirian. Ia merupakan pemimpin dari suatu kelompok atau sekumpulan orang yang mencegah kejahatan bernama Rain City Superhero Movement yang kesemuanya mengenakan kostum layaknya superhero dalam kisah fiksi. Yang membuat kelompok ini unik adalah para anggotanya terdiri dari 10 orang yang memiliki latar belakang militer dan teknik kemampuan bela diri. Ia dan anggota lainnya melakukan peran ini secara serius dan tidak main-main. Mereka benar-benar telah beraksi menumpas kejahatan, diantaranya mencegah pencurian mobil, menegur pemuda yang mabuk, dan sebagainya. Namun tidak jarang aksi Phoenix dan teman-temannya membuat bingung para aparat keamanan karena terkadang mereka terlibat perkelahian dalam upayanya membasmi kejahatan. Berikutnya adalah The Statesman yang dalam kesehariannya bekerja sebagai banker. Bila di siang hari, pria yang menyebut dirinya sebagai The Statesman ini biasa mengenakan jas disertai dasi. Namun saat malam hari penampilannya berubah mengenakan kostum superhero dengan motif bendera Inggris, dilengkapi dengan topeng ala Zorro, dilengkapi dengan senjata rahasianya. Mengaku terinspirasi dari film superhero lokal dengan tokoh utama bernama Kick-Ass, mantan prajurit Angkatan Darat Teritorial Inggris yang sudah berlatih tinju sejak di usia 11 tahun ini, merasa terpanggil untuk memerangi kejahatan dan membantu mereka yang miskin. Dalam aksinya, ia sempat berhasil menggagalkan sepasang perampok yang hendak membobol sebuah toko dan menggagalkan transaksi narkoba. Seperti layaknya seorang superhero sejati, ia juga selalu menjaga identitasnya supaya masyarakat tidak mengetahuinya. Superhero di dunia nyata berikutnya adalah Super Barrio. Pria ini mengenakan kostum merah ketat yang melintasi jalan-jalan di kota Meksiko untuk membela masyarakat yang mengalami kesulitan. Walaupun pada masa kecilnya ia sempat dikeluarkan dari sekolah, namun hal itu tidak memupuskan tekadnya untuk menjadi seorang sosok superhero di dunia nyata. Diakui oleh warga Meksiko, Super Barrio merupakan superhero bagi mereka, terlebih para tunawisma dan rakyat miskin yang menjadikannya sebagai sosok idola. Pria yang mengenakan kostum warna merah ini pernah mengatakan bahwa dirinya bisa menolong kehidupan masyarakat kecil dengan menjamin rumah-rumah mereka tidak akan tergusur. Perannya sebagai pelindung masyarakat berpendapatan rendah dan para anggota serikat buruh, Super Barrio memimpin gerakan protes, mencetuskan petisi, dan melawan keputusan pengadilan.
Masyarakat yang mengidolakannya begitu terinspirasi oleh Super Mario sehingga mereka membuat patung penghargaan, yaitu sebuah patung raksasa. Aksi superhero yang dilakukan oleh pria bernama Tadahiro Kanemasu juga tak kalah luar biasa. Pria yang belum genap berusia 30 tahun ini setiap harinya membantu meringankan beban para penumpang kereta dengan mengenakan kostum lengkap ala Power Ranger. Apa yang dilakukan oleh pria berkostum warna hijau garis perak dengan topeng senada ini tentunya tidak seperti Power Ranger yang kita lihat seperti dalam film, di mana mereka melawan monster yang berbeda-beda. Kanemasu melakukan hal kecil namun sangat menolong dan meringankan, seperti membantu warga lanjut usia menaiki tangga, membawakan tas atau barang penumpang, dan menolong ibu yang membawa kereta bayi. Profesi uniknya ini sudah ia jalani selama beberapa bulan di stasiun kereta di sebelah barat Tokyo. Hebatnya, pria yang bekerja sebagai penjual sayuran organik ini mengerjakan tugasnya sebagai ranger hijau secara paruh waktu dan tidak memungut biaya sepeser pun dari orang-orang yang telah dibantunya. Dan pemirsa, itulah beberapa aksi superhero yang ada di dunia nyata. Beberapa negara sudah mulai mengeluarkan larangan untuk penggunaan tongsis. Mengapa demikian? Apa yang membuat salah satu alat yang menjadi tren beberapa